Assalamualaikum, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi akuntansi kewajiban, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Estishan Divianti, yang kemudian saya sendiri, Febisha Putri Mulyani, kemudian Rada Ratnasari, dan Karisma. Daripada berlama-lama, yuk sama-sama kita simak penjelasan materi dari teman kita. Nama saya Rada Ratnasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan klasifikasi pengakuan dan pengukuran. Untuk yang pertama itu definisi kewajiban. Kewajiban ini merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman masyarakat, lembaga-lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena berikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan. Kewajiban kepada masyarakat luas seperti kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, dan kewajiban lainnya. Klasifikasi kewajiban ada dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Selanjutnya yaitu kewajiban diakui apabila yang pertama pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Yang kedua pada saat dana pinjaman diterima oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan pada saat kewajiban timbul. Yang selanjutnya itu pengukuran kewajiban. Yang pertama kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Yang kedua kewajiban mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban jangka pendek. Materi ini akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Ada beberapa jenis kewajiban jangka pendek. Ada 6 jenis. Yang pertama, utang pihak ketiga. Yang kedua, utang transfer. Yang ketiga, utang bunga. Yang keempat, utang PFK atau perhitungan pihak ketika. Yang kelima, utang jangka pendek lainnya. Dan yang keenam adalah bagian lancar utang jangka panjang. Yang pertama kali kita bahas yaitu utang pihak ketiga. Utang pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, di mana pemerintah harus mengakui kewajiban tersebut atas jumlah uang yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Utang ini berasal dari kontrak atau perolehan barang atau jasa sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Kemudian kita akan membahas tentang utang transfer. Utang transfer terjadi karena kewajiban dari suatu entitas untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat dari ketentuan perundang-undangan. Jadi, utang ini diakui ataupun dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku juga. Kemudian kita akan membahas tentang utang bunga. Utang bunga di sini timbul karena pemerintah memiliki utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya seperti utang obligasi negara, utang SPN, surat berbendahara negara, atau utang jangka panjang berupa utang luar negeri dan sebagainya. Utang-utang yang telah disebut tadi memiliki unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan. Utang bunga di sini harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayarkan. Utang bunga yang belum dibayarkan tersebut harus diakui di setiap akhir periode pelaporan. Kemudian utang PFK. Utang PFK di sini adalah utang pemerintah kepada pihak lain, di mana akibat dari kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lain seperti PPh, PPN, dan Taspen dan lain-lain. Utang PFK di sini berasal dari jumlah yang dipotong dari surat SP2LS gaji atau surat perintah pencairan dana mekanisme langsung untuk gaji. Kemudian yaitu bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang di sini adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang di sini adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kemudian utang jangka pendek lainnya. Utang jangka pendek di sini yaitu utang yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos. Baiklah, saya Estishan Divianti akan melanjutkan materi dari Febisha Putri Mulyani mengenai kewajiban jangka panjang. Nah, apa sih kewajiban jangka panjang itu? Kewajiban jangka panjang merupakan utang-utang yang diharapkan dapat dibayar atau jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pencatatannya.
Untuk contoh utang jangka panjang ini, yang pertama ada utang luar negeri atau pinjaman luar negeri. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi defisit anggaran. Nah, jenis sumber dana yang diperoleh dari utang luar negeri ini, yang pertama ada negara asing, kemudian lembaga multilateral, lembaga keuangan dan non-keuangan asing, dan lembaga keuangan non-asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk contoh yang kedua, yaitu utang dalam negeri sektor perbankan. Utang dalam negeri sektor perbankan ini merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal neracanya. Dan berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari lembaga keuangan bank yang berbadan hukum. Nah, contoh selanjutnya yaitu utang dalam negeri obligasi. Nah, jenis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada obligasi negara dan obligasi daerah. Untuk obligasi negara, jenis surat utang negara ini berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan imbalannya bunga tetap atau dengan imbalan bunga secara variabel. Dan untuk contoh obligasi daerah ini merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Untuk contoh selanjutnya yaitu utang cicilan. Utang cicilan merupakan kewajiban yang timbul karena perolehan barang maupun perolehan jasa pemerintah yang dilakukan dengan membayar secara angsuran atau dengan cara dicicil. Hal ini disebut dengan utang cicilan. Dan yang terakhir yaitu utang jangka panjang lainnya. Nah, apa sih utang jangka panjang lainnya? Hal ini merupakan utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri, kemudian dalam sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, dan utang luar negeri, misalnya kemitraan. Nah, contohnya kemitraan ini, utang kemitraan yaitu utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun, serah, dan kelola atau BSK. BSK ini merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak. Baik, saya akan menyampaikan materi penyajian dan pengungkapan. Nah, penyajian dan pengungkapan utang pemerintah diatur dalam PSAP nomor 9 paragraf 57. Nah, semua informasi utang pemerintah itu harus secara rinci diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Nah, apa aja sih informasi yang harus disampaikan dalam catatan laporan keuangan itu? Yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat, konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan nilai jumlah bunga terutang. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang terakhir, biaya pinjaman meliputi perlakuan jumlah yang dikapitalisasi dan Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang disampaikan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Kami pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.